Hai, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sarina Daiman. Saya mahasiswa semester 4 Stipa Santo Sirulus Ruteng. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di bagian tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Poin yang saya bahas di sini terkait dengan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baik, untuk poin yang pertama itu terkait dengan sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah suatu tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang berakibat pada kerugian negara, terutama kerugian ekonomi negara. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi itu antara lain ada beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan. Baik, yang pertama itu adalah delik korupsi dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Dengan demikian, KUHP itu pada waktu dilahirkan bukan barang baru. Meski tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi di dalamnya, KUHP telah mengatur banyak perbuatan korupsi, kemudian diikuti dan ditiru oleh pembuat undang-undang pemberantasan korupsi hingga saat ini. Dalam perjalanannya, KUHP telah diubah, ditambah, dan diperbaiki oleh beberapa undang-undang nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Delik korupsi yang ada di dalam KUHP meliputi delik jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik jabatan. Sesuai dengan sifat dan kedudukan KUHP, delik korupsi yang diatur di dalamnya masih merupakan kejahatan biasa saja. Peraturan perundang-undang yang kedua yang pernah berlaku di Indonesia yaitu Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Peran Pusat nomor PRT Perpu 013/1950. Peraturan yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi adalah peraturan ini. Hal yang penting untuk diketahui dari peraturan-peraturan ini adalah adanya usaha untuk pertama kali memakai istilah korupsi sebagai istilah hukum dan memberi batasan pengertian korupsi sebagai perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Yang menarik dari ketentuan peraturan penguasa perang pusat adalah adanya pembagian ke dalam dua perbuatan. Yang pertama itu korupsi sebagai perbuatan pidana, perbuatan yang dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Yang kedua itu korupsi sebagai perbuatan lainnya. Baik, peraturan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Atas dasar penyesuaian keadaan lahirlah kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 ini tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pada mulanya berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perubahan utama dari peraturan penguasa perang pusat ke dalam undang-undang ini adalah diubahnya istilah perbuatan menjadi tindak pidana. Namun demikian, undang-undang ini ternyata dianggap terlalu ringan dan menguntungkan tertuduh mengingat pembuktiannya lebih sulit. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam periode 1970-an, Presiden membentuk apa yang dikenal sebagai Komisi 4. Komisi 4 ini dibuat dengan maksud agar segala usaha memberantas korupsi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Adapun tugas Komisi 4 ini yang pertama itu mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi. Yang kedua itu memberikan pertimbangan pada pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Dalam penyusunannya, Undang-Undang Nomor
3 tahun 1971 ini relatif lancar, tidak mengalami masalah, kecuali atas beberapa hal seperti adanya pemikiran untuk memberlakukan asas pembuktian terbalik dan keinginan untuk memasukkan ketentuan berlaku surut. Berikut ketetapan MPR nomor 11 garing MPR tahun 1998 tentang di dalamnya berisi negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peraturan yang berikut yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peraturan yang ketujuh itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang ini, harapan masyarakat bahwa undang-undang baru ini akan lebih tegas dan efektif sangat besar. Namun, pembuat undang-undang membuat beberapa kesalahan mendasar yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini. Dan berikut yaitu Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berisi tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini berisi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang berikut yaitu Peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai suatu tindak pidana yang bersifat luar biasa, maka korupsi itu perlu dilakukan pemberantasan. Dan yang ke-10 yaitu Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau disingkat dengan UNCAC tahun 2003. Sebagai wujud keprihatinan dunia atas wabah korupsi, melalui UNCAC ini disepakati untuk mengubah tatanan dunia dan mempererat kerjasama terhadap pemberantasan korupsi. Yang berikut itu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya peraturan pemerintah ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur adanya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Dan peraturan yang terakhir yaitu Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 lahir dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Mengingat situasi pada saat terbitnya Instruksi Presiden Pemberantasan Korupsi mengalami hambatan dan semacam upaya perlawanan atau serangan balik dari koruptor. Jadi, itu tadi ada 12 sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Pada poin yang kedua, kita akan bahas tentang latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Secara umum, lahirnya delik-delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi dapat dibagi dalam dua bagian. Yang pertama itu, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Dan yang kedua, delik korupsi yang diambil dari KUHP bagi menjadi dua bagian lagi, yaitu delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP dan delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP. Baik, yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang diadopsi menjadi delik korupsi, sehingga delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Dengan demikian, sebagai konsekuensi diambilnya delik tersebut dari KUHP adalah ketentuan delik tersebut dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain, apabila perbuatan seseorang memenuhi rumusan delik itu, maka kepadanya akan diancamkan delik korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan bukan lagi sebagaimana delik itu di dalam KUHP. Dan yang berikut, yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP, yaitu delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang dengan syarat keadaan tertentu, yaitu berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diadopsi menjadi delik korupsi, namun dalam keadaan lain tetap menjadi delik sebagaimana diatur di dalam KUHP. Berbeda dengan penarikan secara mutlak, ketentuan delik ini di dalam KUHP tetap berlaku dan dapat diancamkan kepada seorang pelaku yang perbuatannya memenuhi unsur, akan tetapi apabila kaitannya dengan pemeriksaan delik korupsi, maka yang akan diberlakukan adalah delik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP terdapat di dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Baik, poin yang ketiga yaitu terkait dengan delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tidak semua delik korupsi di dalam undang-undang yang akan dijelaskan di sini, tetapi beberapa perbuatan korupsi yang utama dan umum saja, termasuk mengenai gratifikasi yang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Adapun beberapa delik-delik korupsi yang diatur dalam undang-undang adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur perbuatan korupsi yang pertama. Perbuatan korupsi akan didenda penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Berikut Pasal 3 Undang-Undang Korupsi pada intinya adalah melarang perbuatan mengambil atau mencari untung, yaitu mengambil atau mencari keuntungan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Adapun denda yaitu dipidana penjara seumur hidup dan paling sedikit 50 juta rupiah. Yang berikut dalam pasal 13 yang dilarang sebagai perbuatan korupsi yang ketiga adalah memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan denda di penjara paling lama 3 tahun dan paling. Delik korupsi yang berikut yang diatur dalam pasal 15 sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai delik yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang, mengingat konsep rumusan delik yang digunakan mengadopsi konsep yang ada di dalam KUHP. Yang berikut, delik korupsi yang diatur dalam pasal 5 adalah apa yang kita kenal sebagai korupsi dalam bentuk suap. Dan korupsi ini didenda penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun. Yang berikut, tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 12 adalah tindak pidana korupsi yang secara terbatas hanya dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Yang berikut, delik korupsi yang diatur dalam pasal 6 merupakan pemberatan atau delik berkualifikasi dari apa yang diatur di pasal 5. Yang berikut, dalam pasal 7 berbunyi bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 387 atau pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP akan dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun. Yang berikut, tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 8 adalah apa yang kita kenal sebagai penggelapan dalam jabatan. Dan tindak pidana ini dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Yang berikut, tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 9 ditujukan kepada perbuatan yang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang
khusus untuk pemeriksaan administrasi seperti pembukuan akuntansi dan keuangan, buku daftar inventaris, dan lain-lain. Perbuatan ini dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dan yang terakhir yaitu perbuatan korupsi yang diatur di dalam pasal 10, yakni pegawai negeri yang dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakainya suatu barang, akta, atau suatu daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya, itu akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun. Setelah kita melihat bagaimana delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1994 contoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka tindak pidana delik-delik korupsi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama itu kerugian negara. Kerugian negara ini terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3. Yang kedua itu perbuatan suap menyuap. Itu terdapat dalam pasal 5, pasal 11, pasal 12, dan pasal 6. Yang berikut, tindakan penggelapan dalam jabatan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Yang berikut perbuatan curang terdapat dalam pasal 7, dan yang terakhir itu tindakan pemerasan itu terdapat dalam pasal 2E. Baik, poin yang terakhir itu berkaitan dengan gratifikasi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 memperkenalkan suatu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi. Sebagaimana diatur dalam pasal 12B, pada prinsipnya gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam praktek, pemberian seperti ini kerap dijadikan modus untuk membina hubungan baik dengan pejabat, sehingga dalam hal seseorang tersangkut suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut. Jadi, di sini gratifikasi itu adalah pemberian hadiah kepada pejabat negara atau pegawai negeri supaya orang yang memberikan hadiah itu dapat terlindungi dari hukum ketika dia melakukan tindakan atau suatu kesalahan terkait dengan korupsi. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Itu tadi berbagai pembahasan terkait dengan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mulai dari sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, latar belakang dari korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan gratifikasi. Semoga materi ini dapat membawa wawasan kita semua dan juga teman-teman. Oke teman-teman, akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan say no to korupsi.